Pekerjaan dapurku kali ini lumayan banyak, bikin salome telur, cireng, siomay, sempol, dan juga pentol. Halo guys, sebelum kerja dapur aku sepil dulu ya belanjaan Pak suami tadi apa aja dari pasar. Tadi beli kulit pangsitnya cuma 2 kilo, beli tisu juga, dan beli tusuknya lumayan banyak ya guys, 4 biji karena buat di tempat jualan sama buat di rumah nusukin pentol dan siomay. Beli minyak goreng juga 2, dan ini dia guys adonanku. Ini itu adonan sekitar 7 kiloan ya. Tadi aku juga udah ngadon salome telur, aku ngadonnya 2 kilo ya guys. Ini tinggal aku tutup aja dan aku diamkan ya. Aku gorengnya nanti aja ya guys, terakhir kalau pekerjaanku semuanya udah selesai. Oke, adonan salome telurnya aku sisihkan dulu. Aku mau bikin cireng dulu. Seperti biasa aku bikinnya cuma 1 kilo aja. Nah, kalau biasanya aku bikin cirengnya terakhir, kali ini aku mau bikin cirengnya itu di awal aja ya guys. Jadi biar nggak kelamaan. Seperti biasa tepung yang aku pakai yaitu tepung Pak Tani. Pokoknya ini tuh tepung andalan banget ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai merek tepung tapioka yang lain pun juga nggak masalah ya, sesuai selera aja. Kalau aku sih lebih suka pakai tepung Pak Tani. BTW untuk resepnya nggak aku tulis ya guys, karena aku udah sering banget bagikan resep cireng ini. Jadi teman-teman tinggal lihat aja langkah-langkah aku bikin cireng ya. Karena hari ini kerjaan dapur aku itu lumayan banyak, jadi aku bikinnya cepet-cepet ya guys, karena aku memburu waktu juga. Soalnya kan mau dibawa jualan siang ya, karena rombong aku yang di Batu Ampar itu bukanya jam 12 siang guys. Jadi barangnya itu harus ada semua dulu ya. Pokoknya kalau penjual seperti aku ini waktu itu berharga banget ya guys, walaupun cuma 1 menit. Aku stay di dapur ini tadi mulai dari jam 8 ya guys, karena tadi itu aku nganterin kakak sekolah dulu, lanjut belanja untuk keperluan bikin cireng, bikin salome telur. Kalau aku nganterin si kakak sekolah, nggak lupa belikan makan 2 bocil, yaitu biasanya aku belikan nasi kuning guys, karena kalau udah banyak kerjaan dapur seperti ini aku itu nggak sempet masak ya. Oh iya, kemarin juga ada yang komen, coba kak kalau bikin cireng seperti itu ditambahkan tepung terigu biar kalau digoreng cirengnya itu nggak meletus dan hasil cirengnya itu lebih garing. Oke, terima kasih resepnya ya guys, nanti bakalan aku coba. Nah ini dia guys, aku udah selesai bikin cirengnya 1 kilo. Aku mau kompein jadi 2 kompek dulu ya guys, karena mau dibawa jualan ke 2 tempat rombong. Jadi untuk cireng itu aku bikin setiap hari ya guys, karena aku bikinnya itu cuma 1 kilo. Jadi untuk 1 rombong itu cuma aku kasihkan setengah kilo itu aja habis, udah alhamdulillah banget ya guys. Untuk 1 kilo tepung kanji biasanya itu jadi cireng sekitar 80 sampai 90 ya, dan aku itu jualnya dengan harga 2000-an per tusuk isi 2. Selesai bikin cireng, lanjut aku mau buka adonanku dulu. Jujur ini adonan berat banget guys, 7 kilo. Biasanya kalau adonannya berat seperti ini aku suruh Pak suami ngangkatin, tapi kali ini aku lagi males banget panggil Pak suami di kamar, ya sudah aku angkat sendiri aja lah. Karena bagi aku keluar dari dapur itu ngurangin waktu pekerjaan dapur aku ya guys, jadi ya sudah aku kerjakan sendiri semua aja. Oh iya, banyak banget yang komen nanyain resep adonan aku ini apa aja. Bukannya aku nggak mau bagi resepnya ya guys, aku itu udah sering banget share resepnya. Kadang kalau aku ngedit video seperti ini tuh resepnya nggak ketulis. Nah kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman tinggal datang aja ke penggilingan. Biasanya di penggilingan itu udah tahu ya guys, teman-teman itu mau bikin adonan buat bakso kah, buat empe-empe atau buat pentol, itu semuanya biasanya mereka udah tahu ya. Nah kalau adonan aku ini ngeracik sendiri ya guys, tapi aku ngeracik bumbunya itu juga di pasar ya, karena di penggilingan itu ada tempat jualannya bumbu juga. BTW pertama ini aku bikin siomay dulu ya. Tadi kan beli kulit pangsitnya itu cuma 2 kiloan aja, itu juga aku bagi sama bikin martabak mini nanti di tempat jualan ya. Tapi untung tadi masih ada sisa kulit pangsit di kulkas, jadi aku buat siomay sekalian ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman, untuk sementara aku nggak bikin tahu bakso dulu ya guys. Untuk tahu baksonya untuk sementara aku beli dulu di frozen food, dan maaf banget ya kalau rasa tahu baksonya itu nggak seperti biasanya aku bikin. Bukannya aku nggak mau bikin tahu bakso ya guys, karena uangnya itu harus aku bagi buat belanja yang lain juga. Walaupun aku udah belanja banyak di pasar, tapi tetap aku belanja di tempat lain juga ya guys, seperti di toko frozen food, belum nanti beli gas, belum nanti kalau mau masak juga, dan kalau anak-anak mau minta jajan juga itu juga harus dipertimbangkan ya dengan uang yang pas-pasan. Namanya juga orang jualan, hasilnya itu juga nggak sesuai yang kita harapkan ya guys. Kadang kita bawa banyak itu malah nggak habis, sedangkan kalau kita bawa sedikit biasanya itu malah habis. BTW ini aku udah selesai bikin siomaynya. Alhamdulillah aku bikin siomaynya itu 2 keranjang ya guys, karena tadi masih ada sisa kulit pangsit juga di kulkas. Dan ini dia sisa kulit pangsit aku lumayan banyak, ini nanti buat martabak mini. Selesai bikin siomay, lanjut aku mau bikin sempol dulu. Untuk adonannya ini masih lumayan
lumayan banyak ya guys, karena nanti itu aku mau bikin pentolnya yang banyak aja. Alhamdulillah kalau untuk pentol itu di tempat jualan lumayan laris ya. Dan untuk sempolnya aku bikinnya nggak terlalu banyak ya, paling cuma 4 plastik seperti ini aja. Oh ya, kemarin juga banyak yang komen, kok bisa sih kak bikin sempol pakai plastik seperti itu nggak jebol. Awalnya itu aku juga nggak bisa guys, tapi aku coba terus, lama kelamaan akhirnya juga bisa ya. Sebelum aku bisa bikin sempol seperti ini, aku itu sering lihat video orang bikin sempol ya, kayaknya cepet dan praktis gitu kalau pakai cara seperti ini. Awalnya aku bikin juga patah-patah gitu guys, tapi alhamdulillah lama kelamaan juga akhirnya bagus seperti ini ya. Nah, aku bikin sempolnya segini aja ya guys, karena sisa adonanku itu mau aku buat pentol semuanya. Tapi sebelum bikin pentol, pancinya aku tambahin air dulu karena tadi airnya tinggal setengah ya, jadi aku tunggu airnya sampai mendidih. Jangan lupa pakai sarung tangan plastik dulu ya. Sebenarnya lebih enak pakai sarung tangan silikon gitu ya guys, tapi aku nggak punya, ya sudah aku pakai ini aja. Jadi sebelum nyetakin pentol seperti ini itu airnya aku tambahin minyak dulu ya guys, jadi nanti itu pentolnya biar nggak lengket, tapi tadi nggak kerikot. Untuk nyetakin pentolnya aku juga nggak terlalu besar ya guys, ini nanti itu aku tusukinnya 3-3 dan aku itu jualnya dengan harga 2000-an. Nah, untuk cara jualnya di tempat jualan itu nanti dicelupin ke telur ya guys dan digoreng. Alhamdulillah pentol rebus seperti ini itu peminatnya lumayan banyak, jadi aku bikinnya juga lumayan banyak karena memang enak banget ya kalau pentol ayam seperti ini itu digoreng pakai telur dan dimakannya itu pakai bumbu kacang, sambal bawang, beneran mantul banget. Alhamdulillah guys, ini kerjaanku udah selesai, tapi ini pentolnya mau aku jadikan satu dulu ya biar nggak terlalu banyak tempat. BTW kalian jangan salfok ya sama baju aku yang putih semua, maklum ya guys karena dari pagi sampai siang itu bergelut sama tepung. Bikin pentol siomay dan sempolnya udah selesai, lanjut aku mau goreng salome telur dulu. Ini adonanku udah mengembang besar banget dan nanti aku juga mau bikin sate ayam ya guys, tapi nggak aku record, jadi videoku nyampe sini dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, bye bye.